Perang Rusia-Ukraina, dalam pengamatan kami pribadi, terlihat masih jauh dari kata usai. Entah Rusia yang memang menikmati perang ini, atau NATO yang tak ingin Ukraina berhenti untuk melemahkan kekuatan Rusia. Namun di tengah-tengah misteri ketidakpastian itu, ada satu manuver dari Presiden Ukraina yang menulis sebuah surat terbuka yang ditujukan untuk Presiden Rusia. Di mana surat terbuka ini diposting di seluruh sosial media Presiden Zelensky, sehingga publik Ukraina, Rusia, dan juga dunia bisa mengetahui isi keinginan Zelensky yang ingin disampaikan kepada Tsar Putin. Biar kami bacakan isinya untuk Anda. Ketika Anda berkuasa di Rusia lebih dari 26 tahun yang lalu, banyak orang di Ukraina memandang Anda secara positif. Begitulah keadaannya saat itu. Tetapi itu sekarang sudah menjadi masa lalu. Sekarang, sebagian besar warga Ukraina memandang positif kunjungan drone jarak jauh kami ke pembukaan forum Anda di Saint Petersburg yang menempuh jarak lebih dari 1000 km. Seperti yang Anda ketahui, jarak itu bukanlah batas kemampuan kami. Selama 26 tahun masa kekuasaan Anda, agenda hubungan antara Ukraina dan Rusia telah berubah total. Dari diskusi tentang perdagangan dan masalah sipil lainnya, negara kita beralih ke pembicaraan yang hampir eksklusif tentang serangan dan kerugian. Anda telah menghabiskan hampir separuh dari 26 tahun kekuasaan Anda di Rusia untuk melancarkan perang melawan Ukraina. Apapun yang Anda katakan tentang NATO dan geopolitik, perang ini adalah pilihan pribadi Anda. Perang tanpa sebab yang nyata. Begitulah sejarah akan mengingatnya. Kami sering mendengar bahwa Anda merasa nyaman dengan perang ini. Tentu saja, tidak dalam kasus-kasus yang menyangkut keamanan tempat tinggal Anda di Valdai atau parade Anda di Moskow. Hidup Anda sendiri sangat berharga bagi Anda. Namun kini, kita semua dapat melihat bahwa Rusia akhirnya semakin tidak nyaman dengan kenyataan ini. Dengan fakta bahwa perang membawa semakin banyak konsekuensi negatif bagi Rusia. Mereka tidak menyukai drone dan rudal kita. Mereka tidak menyukai kelangkaan bensin dan kenaikan harga yang terus-menerus. Mereka tidak menyukai pembatasan yang terus-menerus. Mereka tidak menyukai niat Anda untuk melancarkan gelombang mobilisasi kedua guna memperluas perang ke arah lain di Ukraina atau menggunakannya terhadap negara-negara lain yang berbatasan dengan Rusia. Mereka tidak menyukai kenyataan bahwa perang Anda belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. Ya, Anda masih bisa memaksa orang Rusia untuk hidup dengan cara ini, tetapi sumber daya Anda menyusut secara signifikan. Anda tidak akan memiliki cukup uang atau modal politik untuk terus membeli loyalitas rakyat Rusia seperti yang telah Anda lakukan selama 26 tahun terakhir. Dan kami akan melakukan segalanya yang kami bisa untuk memastikan bahwa dunia membantu mempercepat datangnya momen itu. Seperti yang sering Anda katakan, kita perlu menghitung angkanya. Kemarin, saya menerima laporan tentang kerugian tentara Anda di garis depan di Ukraina selama bulan Mei. Sekali lagi, jumlahnya melebihi 30.000 tentara Rusia yang tewas dan terluka parah. Kami telah mempertahankan angka tersebut bulan demi bulan. Dan kami memiliki konfirmasi video untuk setiap kerugian Anda. Ini bukan klaim kosong. Kita tahu bahwa 63% dari kerugian di medan perang adalah korban tewas. Sementara hanya 37% yang terluka. Di abad ke-21, tidak ada tentara yang mampu menanggung rasio seperti itu, dan persentase korban tewas akan terus meningkat. Bukan berarti kami di Ukraina peduli dengan nasib tentara Rusia setelah semua yang telah ditimbulkan perang Anda bagi negara kami. Tapi saya memang peduli dengan warga Ukraina. Kita kehilangan rakyat kita, dan setiap kehilangan sangat menyakitkan bagi kita. Bahkan ketika rasio korban Ukraina terhadap korban Rusia adalah 1:5 atau 1:6. Itu tetap sangat berarti. Hal yang juga penting adalah Anda secara rutin menunda setiap beberapa bulan tenggat waktu Anda sendiri untuk merebut wilayah kami, terutama wilayah Donetsk, dan Anda tidak akan merebutnya tahun ini juga. Namun, kami di Ukraina tidak menginginkan perang yang berkepanjangan. Kami tahu betul bahwa kehidupan tanpa perang jauh lebih baik, dan kami ingin mewujudkannya. Saya yakin bahwa mayoritas warga Rusia juga akan menanggapi hal ini secara positif, dan Anda tahu itu. Banyak yang tidak percaya bahwa Ukraina akan mampu bertahan selama ini. Anda juga tidak mempercayainya, dan mereka yang memberi nasihat kepada Anda juga tidak mempercayainya. Itu adalah sebuah kesalahan. Anda tidak menduga akan ada perlawanan besar-besaran dari Ukraina, dan Anda tidak memperkirakan bahwa keadaan akan sampai sejauh ini. Namun, disinilah kita semua berada.
di tahun kelima perang skala penuh ini. Jangan takut untuk mengambil jalan keluar dari perang ini. Itulah hal utama yang dibutuhkan darimu sekarang. Ukraina telah mempertahankan kemerdekaannya dan akan terus mempertahankannya, terlepas dari semua prediksi yang menyatakan sebaliknya. Kami telah menyatukan banyak orang di seluruh dunia untuk mendukung Ukraina dan untuk melawan Anda. Kami telah menemukan senjata dan pendanaan yang kami butuhkan. Kami menerima dukungan, Anda menerima sanksi, dan ini akan berlanjut sampai keadilan ditegakkan untuk Ukraina. Keadilan yang kami cari dan keadilan yang dapat dicapai. Kami tidak akan membiarkan mereka yang mencoba meyakinkan kepada Anda bahwa sanksi terhadap Rusia akan dilonggarkan secara signifikan dan bahwa dukungan untuk Ukraina akan dikurangi secara signifikan. Seperti contohnya Orban, menunjukkan bagaimana mereka memilih membantu Rusia dalam perangnya melawan kita, berakhir dengan aib. Ukraina telah melewati musim dingin yang keras, sementara Anda mencoba menghancurkan sistem energi kami. Kami tetap teguh, dan bahkan dalam kegelapan, ketahanan rakyat Ukraina tetap utuh. Kami membawa perang ke wilayah Anda, dan Anda tidak akan mampu menghadapinya tanpa bantuan Korea Utara. Anda adalah penguasa Rusia pertama yang meminta bantuan kepada Pyongyang. Dan hari ini, Anda sepenuhnya bergantung pada China, juga untuk pertama kalinya dalam sejarah Rusia. Anda percaya bahwa rakyat Ukraina tidak akan memiliki kekuatan untuk membela diri. Namun hari ini, rakyat kita membantu mitra kita di Timur Tengah dan Teluk untuk membangun pertahanan mereka sendiri. Anda berharap akan terjadi kerusuhan internal di Ukraina. Sebaliknya, justru formasi militer Anda sendiri yang melakukan pemberontakan terhadap Anda. 23 Juni akan menandai peringatan lain dari peristiwa itu, dan keheningan tidak akan menghapus fakta ini dari sejarah. Dan sekarang, justru Andalah yang dipandang dengan kelelahan yang jelas oleh para pejabat, penguasa, dan propagandis Anda sendiri. Dunia dapat melihatnya. Dunia belum bosan dengan Ukraina seperti yang Anda harapkan sejak lama, tetapi ada kelelahan yang semakin meningkat terhadap Rusia, bahkan di antara mereka di dunia yang lebih luas, yang membantu Anda menghindari sanksi dan menjaga perekonomian Anda tetap berjalan. Anda pasti menyadarinya, setelah 26 tahun berkuasa, usia mulai menunjukkan dampaknya, dan seiring waktu, kelelahan yang Anda rasakan hanya akan semakin bertambah. Kami telah melihat laporan intelijen yang menunjukkan bahwa Anda sekarang mempertimbangkan rencana untuk melanjutkan perang hingga tahun 2027 dan 2028. Kami juga tahu bahwa Anda berharap rudal balistik akan mencapai apa yang gagal dicapai oleh semua hal lainnya. Anda ingin menyeret Belarus lebih dalam ke dalam perang ini, dan kami sekarang terpaksa mempersiapkan diri untuk itu juga. Kami melihat bahwa Anda mencoba mengatur sesuatu di sekitar Transnistria. Para propagandis Anda mengancam dengan satu atau lain cara setiap negara-negara tetangga Rusia. Apakah Anda benar-benar ingin melalui semua ini? Pilihan ada di tangan Anda sekarang. Cukup sudah perang ini. Ukraina mengusulkan untuk mengakhiri perang ini. Hal ini harus dilakukan dengan jujur, bermartabat, dan dengan jaminan bahwa perang tidak akan berkobar kembali. Kita melihat bahwa Amerika sepenuhnya fokus pada isu Iran, dan akan salah jika hanya menunggu sampai perang di Eropa kembali menjadi pusat perhatiannya. Ukraina mengusulkan untuk mengakhiri perang ini melalui keterlibatan langsung antara kita dan Anda. Saya mengusulkan sebuah pertemuan. Semua orang mendengar perwakilan Anda sambil tersenyum, mengatakan bahwa saya seharusnya bisa datang ke Moskow. Tetapi setelah 26 tahun ini, tidak ada yang bisa dilakukan oleh seorang pemimpin Ukraina di ibu kota Anda. Sama seperti tidak ada yang bisa dilakukan oleh seorang pemimpin Rusia di Kiev. Ada negara-negara yang secara tradisional menjadi tuan rumah pertemuan para pemimpin untuk menyelesaikan masalah perang dan perdamaian. Swiss, Turki, negara-negara di dunia Arab, banyak yang mampu dan bersedia menjadi tuan rumah pertemuan semacam itu. Para pemimpinlah yang menyelesaikan isu-isu kunci. Hal itu selalu terjadi dan akan selalu demikian. Saya mengusulkan untuk menetapkan tanggal yang jelas untuk pertemuan tersebut. Kami telah mendengar bahwa Anda dijanjikan di Alaska untuk penyelesaian beberapa masalah terkait Ukraina dan Eropa. Tetapi Anda dapat melihat sendiri bahwa masalah Ukraina dan Eropa tidak dapat diputuskan di Alaska. Peserta lain yang telah disepakati dapat bergabung dalam jalur bilateral yang akan dibentuk di antara kita. Karena perang terjadi di Eropa dan karena Ukraina membutuhkan jaminan keamanan,
sementara Anda juga mencari jaminan keamanan untuk diri sendiri, akan logis untuk melibatkan pihak-pihak yang benar-benar dapat berperan sebagai penjamin. Kami percaya Eropa harus menjadi bagian dari proses ini. Mereka yang benar-benar memiliki kemampuan untuk memengaruhi situasi ini. Kami juga percaya bahwa Amerika Serikat harus menjadi bagian dari proses ini. Inilah yang dapat membantu membentuk arsitektur keamanan baru di wilayah kita. Kita telah melakukan banyak kesepakatan dengan Rusia, termasuk perjanjian Minsk, dan pada akhirnya gagal. Itulah mengapa kita harus terlebih dahulu menemukan jawaban langsung di antara kita untuk pertanyaan-pertanyaan yang masih ada, dan tidak bersembunyi di isu-isu sulit, di balik formula kelompok kerja teknis, atau waktu yang terbuang sia-sia dalam diplomasi. Perang Anda telah memisahkan Ukraina dan Rusia secara permanen. Garis depan saat ini adalah garis tempat diplomasi harus dimulai. Ukraina siap untuk gencatan senjata penuh selama negosiasi berlangsung. Upaya untuk menciptakan keheningan yang nyata adalah cara terbaik untuk memulai pembicaraan satu sama lain. Kami percaya bahwa itu bukan sekedar upaya, tetapi gencatan senjata yang nyata, jika itu yang Anda inginkan. Anda tahu bahwa Amerika Serikat memiliki kemampuan untuk memantau gencatan senjata di sepanjang garis depan permusuhan berhenti. Ukraina siap untuk pertukaran tawanan perang secara menyeluruh, dan ini bisa menjadi awal yang baik untuk mengakhiri perang. Langkah-langkah serius harus diambil untuk memulangkan warga sipil dan anak-anak yang dibawa pergi selama perang. Kita harus menentukan masa depan seperti apa yang menanti generasi Ukraina dan Rusia yang akan datang setelah kita. Jika Anda sendiri tidak sampai pada kesimpulan bahwa sudah saatnya mengakhiri perang ini, Ukraina akan terus berjuang untuk mempertahankan eksistensinya. Namun, Anda pun harus berjuang jauh lebih keras untuk eksistensi Anda sendiri, bukan eksistensi Rusia, tetapi eksistensi Anda sendiri. Dan ini bukanlah ancaman dari saya atau dari Ukraina. Ini adalah fakta sejarah Rusia yang Anda ketahui dengan baik. Ketika Rusia lelah, perubahan akan datang. Kita bisa berupaya mencapai kelelahan itu, dan Anda bisa menghentikan perang. Kenangan abadi bagi mereka yang nyawanya direnggut oleh perang ini. Tertanda Volodymyr Zelensky. Wow, cukup panjang juga saudaraku, dan cukup melelahkan juga membaca surat terbuka dari Presiden Zelensky ini. Kemudian, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Om Faizan Cakep yang sudah memberikan support logistik kepada kami pada Jumat 5 Juni kemarin. Terima kasih banyak untuk logistik ini Omku. Kami akan terus semangat berkarya, karena logistik Anda adalah semangat kami. Dan mungkin kurang lebih seperti itulah surat terbuka dari Presiden Ukraina, di mana dia meminta untuk penghentian perang ini secara serius. Bukan karena merasa hampir kalah, namun karena dia menganggap perang ini sudah terlalu lama. Menarik untuk ditunggu, apakah Rusia akan menanggapi surat terbuka ini atau tidak. Dan mungkin kurang lebih seperti itulah surat terbuka dari Presiden Volodymyr Zelensky.